Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hasanah dengan NIM 230601952 dari kelas IPA 6C akan menjelaskan mengenai materi endokrinologi dan sistem reproduksi manusia. Ini digunakan untuk memenuhi tugas Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama ada endokrinologi dan sistem reproduksi pada manusia. Pada materi endokrinologi kita akan membahas pengertian endokrinologi, fungsi kelenjar endokrin dan hormon. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia, dan yang keempat ada penyakit yang berhubungan dengan hormon. Nah, pada materi sistem reproduksi manusia kita akan membahas mengenai pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan penyakit pada sistem reproduksi manusia dan usaha pencegahannya. Baiklah, yang pertama kita masuk dalam materi endokrinologi. Nah, apa sih itu endokrinologi? Endokrinologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai sistem endokrin. Nah, sistem endokrin di sini adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai apa yang dibutuhkan oleh organ tersebut. Nah, sistem endokrin ini terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika dalam satu kesatuan disebut endokrin. Jadi, sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi kelenjar endokrin dan hormon. Yang pertama ada mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang ketiga ada merangsang pertumbuhan jaringan, yang keempat ada menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, yang kelima mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus. Yang keenam yaitu mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang ketujuh, mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, dan lain-lain. Yang kedelapan, menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Oke, selanjutnya itu ada kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia. Jadi, di dalam tubuh manusia itu terdapat 6 kelenjar endokrin, antara lain yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yang keempat ada kelenjar anak ginjal atau adrenal suprarenal, yang kelima ada kelenjar pankreas, yang keenam ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar ini menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya yang terletak di bagian otak besar. Kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama yaitu kelenjar hipofisis anterior atau depan atau disebut dengan adenohipofisis. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis depan ini antara lain yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone somatotrophin yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua ada thyroid stimulating hormone atau thyroxine atau disebut dengan TSH, berfungsi sebagai sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan tiroid. Yang ketiga ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang berfungsi sebagai pengatur sekresi kortisol oleh korteks adrena
dan pertumbuhan korteks adrenal. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH yang berfungsi sebagai penghasil sperma pada pria, sedangkan pada wanita ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel ovum. Yang kelima ada luteinizing hormone atau LH berfungsi sebagai perangsang produk hormon testosteron pada pria, pengatur produksi hormon estrogen dan progesteron, dan berperan penting dalam proses ovulasi pada wanita. Yang keenam ada prolaktin yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan payudara dan juga memproduksi ASI bagi wanita. Yang kedua ada kelenjar hipofisis tengah. Pada kelenjar hipofisis tengah ini hanya memproduksi satu hormon, yaitu melanocyte stimulating hormone atau MSH yang bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyak melosit yang diproduksi, maka semakin hitam kulit seseorang. Yang ketiga ada kelenjar hipofisis posterior atau belakang atau neuropifosis. Hormon yang dihasilkan antara lain ada hormon vasopresin atau antidiuretik atau ADH yang berfungsi untuk mengatur penyerapan kembali molekul melalui ginjal dengan mempengaruhi permeabilitas dinding tubulus ginjal. Yang kedua ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk persiapan organ reproduksi dan proses kehamilan dan menghadapi proses melahirkan pada wanita. Pada pria, ini berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan organ seksual sekunder, dan juga hormon ini berpengaruh pada perasaan seseorang atau biasa disebut dengan hormon cinta. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada bagian depan leher atau bagian belakang depan kerongkongan. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid yaitu ada hormon toksin. Ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf dan juga metabolisme organik. Yang kedua itu ada hormon triodotironin yang berfungsi untuk membantu distribusi garam serta air yang berada di dalam tubuh organisme atau manusia. Yang ketiga ada hormon kalsitonin yang berperan penting dalam menjaga kalsium di dalam darah agar tetap seimbang. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar ini menghasilkan hormon parahormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. 4. Ada kelenjar anak ginjal atau adrenal suprarenal. Terletak di atas ginjal kiri dan ginjal kanan yang terbentuk seperti bola, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada bagian korteks dan yang kedua ada bagian medula. Pada bagian korteks berfungsi untuk menghasilkan hormon kortisol yang menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi untuk metabolisme natrium dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon seks. Yang kedua ada hormon glukokortikoid yang mengatur keseimbangan karbohidrat atau metabolisme karbohidrat. Medula berfungsi untuk menghasilkan hormon adrenalin epinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung semakin lebih cepat, aliran darah meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Yang kedua ada hormon noradrenalin atau norepinefrin. Hormon ini bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon ini mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa, seperti peningkatan detak jantung, memicu pelepasan glukosa ke dalam darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Yang kelima ada kelenjar pankreas. Terletak di dalam rongga
peritoneal atau rongga perut manusia yang terdiri dari sel alfa dan sel beta. Masing-masing sel ini menghasilkan hormon tersendiri, yaitu pada sel alfa menghasilkan hormon glukogen yang berperan penting dalam produksi glukosa dalam darah. Yang kedua ada sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang keenam ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Terletak di bagian alat reproduksi pria atau testis dan wanita atau ovarium. Hormon yang dihasilkan antara lain ada hormon estrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara dan pinggul. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uretrus. Yang ketiga ada hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Yang keempat ada hormon testosteron yang berperan penting dalam pertumbuhan sekunder pria seperti perubahan suara, pertumbuhan jakun, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu penyakit yang berhubungan dengan hormon. Yang pertama ada penyakit Addison. Penyakit ini terjadi karena berkurangnya produksi dan hormon glukokortikoid. Yang kedua ada sindrom Cushing, disebabkan karena produksi berlebih dari hormon glukokortikoid. Yang ketiga ada sindrom adrenogenital, terjadi karena kurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid kelenjar adrenal. Yang keempat ada diabetes mellitus, terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Yang kelima ada hipotiroid, terjadi akibat kekurangan hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan keratinisme atau tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot yang terhambat. Dapat diperbaiki dengan memperbanyak mengkonsumsi garam zodium yang sesuai. Yang keenam ada hipertiroid. Terjadi karena hormon tiroid diproduksi secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan penyakit Graves, yaitu suatu penyakit yang memiliki gejala seperti pembengkakan pada kelenjar tiroid, perbesaran bola mata, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu sistem reproduksi pada manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam penciptaan yang sempurna dari makhluk lain. Terdiri dari jasmani dan rohani yang tersusun dari berbagai organ dan tidak dapat dipisahkan dan dilengkapi dengan akal untuk berpikir. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pemikiran manusia yang dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di dunia merupakan wujud dari kesempurnaan manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Ad-Din ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang mempunyai arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di antara semua yang diciptakannya. Allah juga memberikan tugas yang terhormat kepada manusia, yakni sebagai khalifah di bumi dengan memelihara, menguasai, dan memanfaatkan bumi dengan sebaik mungkin, serta mempunyai kewajiban menyembah Allah dan taat kepadanya. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang mempunyai arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belakang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik.
Proses reproduksi yang dilakukan oleh manusia yang berawal dari sel sperma dan sel telur kemudian akan berkembang melalui beberapa fase sampai pada fase kelahiran. Pembahasan tentang reproduksi manusia seperti ini lebih banyak dibahas dan diteliti dan dikembangkan dalam sains. Pada pengetahuan sains, bertemunya sel sperma dan sel telur dinamakan fertilisasi atau pembuahan, yang kemudian sel-sel tersebut membelah menjadi zigot dan akan menempel di dalam uterus. Setelah menempel di dalam uterus, maka zigot tersebut akan berkembang pada fase tersusun organ-organ tubuh hingga siap untuk dilahirkan. Dengan demikian, telah terlihat oleh kita sesungguhnya amat sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia yang berimanlah yang dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Allah taala mengabarkan bahwa Dialah yang memperbaiki dan memperkokoh dan memperindah ciptaannya segala sesuatu. Materi yang pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan dikarenakan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh, dan untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Terdapat dua pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama, jumlah kromosom yang sama yaitu 2N atau diploid. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya mempunyai separuh dari jumlah induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau haploid. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dapat dilihat dari gambar-gambar fase-fase pembelahan sel ini. Pada pembelahan mitosis ada tahapan profase, metafase, anafase, kemudian yang terakhir ada telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini terdapat tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian ada profase 2, metafase 2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada laki-laki ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alat reproduksi bagian dalam dan luar. Nah, gambar ini adalah gambar organ reproduksi pria. Ada vas deferens, kandung kemih, tulang kemaluan, testis, rektum, dan lain-lain. Nah, selanjutnya alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selain itu, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, merupakan tempat pendewasaan atau tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Yang kedua ada vas deferens atau saluran sperma. Kelanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke uretra. Yang ketiga ada uretra. Kelanjutan dari vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dan merupakan saluran urin dari kandung kemih menuju keluar. Yang ketiga ada kelenjar kelamin. Pada pria terdapat 3 kelenjar yang menunjang kehidupan sperma, antara lain adalah yang pertama ada
Vesicula seminalis adalah kantung sperma yang berupa dua buah kelenjar tubulus yang terletak di kanan dan di kiri belakang kandung kemih. Vesicula seminalis mengeluarkan cairan berwarna jernih dan kental, mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Cairan ini berfungsi untuk persediaan makanan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih, mengelilingi uretra. Kelenjar ini mengeluarkan cairan yang encer seperti susu dan bersifat alkalis atau basa untuk menyeimbangkan keasaman vagina. Yang ketiga ada kelenjar Cowper berjumlah sepasang yang terletak di sepanjang uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang kental dan berfungsi untuk membersihkan uretra dari residu urin. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari organ reproduksi wanita. Ada tuba fallopi, ovarium, cervix, dan vagina. Nah, alat organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua juga, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Yang pertama, alat reproduksi luar. Ada mons veneris, labia mayra, clitoris, kelenjar vestibularis. Yang kedua ada alat reproduksi dalam, yaitu vagina, ureterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio menjadi janin. Selanjutnya ada cervix dan oviduct atau tuba fallopi. Selanjutnya ada gametosis. Gametosis merupakan proses pembentukan gamet pada suatu individu. Gametosis dibagi menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, yaitu di bagian tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dari pertumbuhan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Sel-sel ini membelah secara mitosis menjadi dua spermatozoid sekunder. Kemudian spermatozoid membelah secara meiosis menjadi 4 spermatid yang sama besar. Setelah mengalami diferensiasi yang rumit, spermatid berubah menjadi sperma yang fungsional. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti Follicle Stimulating Hormone atau FSH dan Luteinizing Hormone LH dan hormon testosteron. Nah, ini merupakan diagram dari spermatogenesis. Ada pembelahan meiosis 1, pembelahan meiosis 2, terus ada diferensiasi. Yang kedua ada oogenesis. Oosit primer yang terbentuk melakukan pembelahan secara meiosis menghasilkan oosit sekunder, satu badan polar. Kemudian oosit sekunder membelah kembali menjadi ootit dan satu sel badan polar kedua. Sedangkan badan polar 1 membelah menjadi dua badan polar. Menjelang terjadinya peluburan inti sel telur dan sel sperma, ootit berkembang menjadi ovum. Ketiga badan polar yang menempel pada ovum mengalami degenerasi. Jadi, oogenesis menghasilkan satu sel ovum dan 3 badan polar. Nah, secara ringkas dapat dilihat dalam gambar di samping, yaitu ada diagram oogenesis. Materi selanjutnya ada siklus menstruasi. Apabila sel telur dibuahi, maka akan terjadi kehamilan. Akan tetapi, jika tidak, akan terjadi menstruasi atau proses peluruhan dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi perempuan itu berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, yang kedua ada fase ovulasi, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi. Nah, siklus menstruasi dapat dilihat dari gambar di samping. Materi selanjutnya yaitu fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot.
Proses fertilisasi terjadi di dalam saluran tuba Fallopi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Perjuangan di dalam proses pembuahan dan perjalanan zigot hingga akhirnya menempel pada dinding rahim membutuhkan waktu 6 hari. Pembelahan sel dimulai setelah 24 jam terhitung sejak pembuahan. Dua sel yang lahir dari pembelahan ini sama dan sejenis. Kemudian sel ini membelah menjadi 4 sel dan pembelahan ini terus berlangsung, dan setiap tahap pembelahan jumlah sel yang dihasilkan 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Zigot yang sedang mengalami perkembangan ini dinamakan embrio. Nah, gambar di samping merupakan skema proses fertilisasi hingga implantasi. Baiklah, yang selanjutnya ada materi masa kehamilan. Masa kehamilan dapat diartikan sebagai kondisi sejak terjadinya fertilisasi dan embrio terimplantasi dalam endometrium hingga terjadi kelahiran. Pada manusia, masa kehamilan rata-rata berlangsung selama 38 minggu atau 266 hari, mulai dari fertilisasi atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi terakhir. Kehamilan manusia dibagi menjadi 3 periode atau trimester, di mana masing-masing trimester lamanya 3 bulan. Nah, gambar di samping merupakan tahap pertumbuhan sebelum kelahiran. Yang pertama, trimester pertama, berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 masa kehamilan. Kondisi janin pada trimester pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Yang kedua, embrio telah memiliki bakal tulang belakang. Yang ketiga, otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Yang keempat, embrio sudah dapat disebut janin dan terlekat pada tali pusar dengan terhubung dengan plasenta dan dilindungi oleh kantong ketuban atau amnion. Yang kelima, janin berukuran sekitar 5,5 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari mulai terbentuk. Selanjutnya, janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, serta mampu memutar kepala. Yang terakhir ada pada akhir trimester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Yang kedua ada trimester kedua, berlangsung dari minggu ke-13 sampai dengan minggu ke-27. Kondisi janin pada trimester kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, janin berukuran 10 cm, berat badan 0,5 kg, dan janin sudah terlihat seperti bayi. Yang kedua, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Yang ketiga, janin telah memiliki alis dan bulu mata. Yang keempat, permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Yang kelima, janin mulai bergerak aktif. Dan yang ketujuh, pada trimester kedua, mata janin sudah terbuka. Yang ketiga ada trimester ketiga. Trimester ketiga berlangsung mulai minggu ke-28 sampai dengan masa kelahiran bayi. Kondisi janin pada trimester ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem sirkulasi dan respirasi janin sudah mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dengan dunia luar. Yang kedua, janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Yang ketiga, tulang mulai mengeras dan otot menebal. Materi selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia dan usaha pencegahannya. Yang pertama, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS. AIDS adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang sel darah putih.
Obat dari penyakit AIDS ini belum ditemukan sampai saat sekarang. Supaya terhindar dari penyakit ini adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. AIDS ini juga dapat dijaga dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghindari berhubungan seks bebas dengan orang yang menderita penyakit AIDS. Yang kedua, menghindari berhubungan seks dengan pecandu narkoba. Yang ketiga, mengadakan pemeriksaan laboratorium terhadap orang yang akan mendonorkan darah kepada kita. Yang keempat, menjamin sterilisasi alat suntik dan menggunakannya untuk 1 kali pakai. Yang kedua ada gonore atau GO atau kencing nanah. Gejalanya pada perempuan keluar nanah yang berasal dari vagina dan saluran ureterus. Akibatnya akan bermasalah pada saat kehamilan dan proses melahirkan. Yang ketiga ada klamidia atau klamidasis. Gejalanya pada laki-laki akan keluar nanah dari penis dan urin. Akibatnya akan terjadi infeksi pada testis. Yang keempat ada sifilis atau raja singa. Akibat pada perempuan bermasalah pada kehamilan, pada laki-laki bermasalah pada kebersihan. Yang kelima ada herpes atau DAP. Gejalanya luka pada vagina atau penis. Akibatnya membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Yang keenam ada candidiasis. Gejalanya itu luka pada vagina atau penis seperti bercak yang menyerang alat kelamin manusia. Infeksi pada dinding vagina, langit-langit dan lipatan dekat anus. Akibatnya, melalui proses kelahiran, infeksi berasal dari ibu selama kehamilan. Yang kedua, kebersihan vagina, mulut, dan anus tidak terjaga. Yang kedua, ada upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Menghindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat seperti jeans. Yang kedua, membiasakan membilas bersih organ reproduksi setiap buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, membersihkan air yang masih menempel dengan tisu agar kering. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi jamur pada organ reproduksi. Yang ketiga, mengganti celana minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut di daerah organ reproduksi yang sudah panjang. Hal ini karena akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, apabila sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin, minimal 5-6 jam sekali. Karena darah dalam pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman dan bakteri penyebab infeksi. Yang ketujuh, menghindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan dan pad cleaner secara terus-menerus. Yang kedelapan, rajin berolahraga dan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.